Menurut lo, guru kalau dalam konteks profesi atau pekerjaan itu gimana? Apakah menguntungkan, menjanjikan, atau malah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Selamat datang di Amimir, tempat dimana kita akan nyinyir dan berjerit ria gitu kan, untuk membangunkan para manusia yang masih pada tidur dengan pulasnya ini dengan bahasan-bahasan yang bisa dibilang ringan dan sepele, tapi sebenarnya penting untuk dibahas. Tentunya gue juga akan menyertakan paper, jurnal ilmiah, ataupun artikel yang sekiranya relate dengan pembahasan-pembahasan yang ada di sini. Dan di kesempatan kali ini, gue cuma mau ngomongin tentang guru. Lebih tepatnya tentang ungkapan-ungkapan gitu di luar sana yang bilang kalau guru itu adalah sebuah profesi yang sia-sia. Nah, ungkapan guru adalah sebuah profesi yang sia-sia ini, itu tuh sering banget muncul ketika beban kerja guru gitu kan. Dan beban moralnya itu tuh dibenturkan dengan penghasilan, upah, gaji, insentif, fasilitas, ataupun ya whatever it is lah ya, yang harusnya diberikan oleh masyarakat dan pemerintah kepada guru. Nah, selain itu juga ternyata masih banyak lagi loh ungkapan-ungkapan yang mendiskreditkan profesi guru gitu kan, seperti jadi guru itu gampang, modal cuap aja, sekolah cuma scam, sekolah itu penipuan, segala ilmu bisa didapat dari internet, kita nggak butuh guru, guru zaman sekarang cuma ngejar cuan, dan lain sebagainya lah, yang merupakan sebenarnya perkataan-perkataan yang cukup jahat sih sebenarnya kalau kita layangkan itu kepada guru yang udah ngajarin segala hal gitu kepada kita, khususnya tentang manner, tentang adab gitu, tentang cara untuk menghargai orang lain dan sebagainya, yang sebenarnya juga tidak tersedia dalam materi secara fisik. Nah, bagi lulu pada gitu kan yang masih mendiskreditkan profesi guru, nganggap kalau guru itu adalah sebuah profesi yang mudah, sebuah profesi yang cuma modal ngomong doang, modal cuap, modal lisan aja gitu di depan kelas menjelaskan bla 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 yang materinya udah ada di buku. Ya, gue 90% yakin lah ya kalau lu itu tidak sedang atau tidak sama sekali gitu kan belum belajar, belum menempuh pendidikan di jurusan keguruan. Ataupun kalau misalnya iya, gue yakin lu belum ngambil mata kuliah silabus dengan segala RPP-nya yang ya Allah gitu kan. Oleh karena itu, gue akan bacakan to-do list gitu kan, atau job description gitu dari seorang guru yang ternyata itu tuh udah diatur dalam undang-undang gitu melalui Permendikbud nomor 15 tahun 2018 tentang pemenuhan beban kerja guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah. Nah, dalam Permendikbud nomor 15 tahun 2018 pasal 2 ayat 1 dan 2 disebutkan kalau waktu kerja gitu kan, jam kerja dari guru ini adalah 40 jam dalam satu minggu dengan 37,5 jam untuk jam kerja efektif dan 2,5 jam untuk istirahat. Sampai sini mungkin masih oke lah ya, masih cengli lah. Guru itu gampang gitu, jam kerjanya cuma 40 jam seminggu, atau mungkin kalau dibagi 5 hari kerja itu cuma 8 jam kerja sehari, atau mungkin 6,5 jam sehari kalau misalnya dibagi jam kerjanya 6 hari dalam seminggu. Tapi tenang gitu kan, jangan buru-buru memutuskan, langsung menyimpulkan kalau guru itu gampang. Soalnya untuk job description-nya sendiri, apa yang harus dilakukan oleh guru ini juga dijelaskan gitu di pasal 3 ayat 1. Yang intinya adalah guru itu harus merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing dan melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan. Yang to be honest gitu kan, tugas tambahannya ini tuh gue pernah dengar gitu dari teman gue yang kebetulan adalah seorang guru di sekolah swasta di Jawa Tengah. Itu tuh tugas tambahannya ini udah mau bikin capek, nggak nambah gaji pula, yang jadi kayak bener-bener effortnya itu lebih gitu, tapi gainnya gitu kan, apa yang dia dapatkan ya udah sama aja dengan dia tidak dapat tugas tambahan ini gitu. Nah, dengan porsi jam kerja yang 37,5 jam ini dalam seminggu,
Menurut lo, apakah mungkin gitu? Is it possible untuk guru tidak lembur untuk menyelesaikan semua pekerjaan job desk yang ada ini? Ya kalaupun emang harus lembur gitu kan, emangnya guru dapat jatah lembur gitu, dapat uang lembur untuk para guru? Nah, selain beban kerjanya yang berat, jam kerjanya tinggi, dan tidak sepadannya gitu gaji, upah, penghasilan dari guru yang cuma setara dengan sepotong roti dari menantu presiden, ternyata guru juga punya beban moral yang tinggi gitu untuk negara ini. Ya, let's say gitu kan, misalkan Indonesia di masa depan pada suatu waktu tuh kekurangan guru. Penyebabnya mungkin bisa karena orang-orang udah pada males jadi guru gitu kan, dengan gajinya yang kecil, tapi effortnya banyak, belum menyusun RPP, belum administrasi yang lain, belum ketemu muridnya yang susah untuk diatur, susah untuk dibilangin, belum harus. Kalau misalkan hal ini terjadi gitu kan, kekurangan guru ini terjadi, siapa yang bakal ngajarin anak-anak lo, cucu-cucu lo gitu tentang budi pekerti, adab, rasa tanggung jawab, disiplin, dan empati dari dalam diri mereka gitu. Ya kali lo dan pasangan lo gitu yang secara mandiri mengajarkan anak lo gitu tentang itu semua. Come on man, are you sure about that? Soalnya nih ya, let's be honest gitu, di zaman sekarang aja gitu kan, mayoritas orang tua tuh lebih sering menghabiskan waktunya untuk bekerja dan juga istirahat gitu dibanding menemani anaknya untuk belajar, untuk ngobrol, atau ya sekedar menghabiskan waktu bersama. Ini aja di zaman sekarang kan, apalagi di masa yang akan datang yang pasti akan lebih kompleks, lebih ribet, lebih susah lagi untuk bisa survive gitu loh. Dengan kondisi yang semakin ribet dan kompleks itu, terus gimana gitu loh cara lo untuk bisa mendompleng karakter anak lo biar menjadi sosok yang baik gitu loh. Dan kebetulan gitu kan, pemerintah melalui BPS atau Badan Pusat Statistik itu tuh udah ngerilis sebuah publikasi yang datanya diambil dari hasil survei banyak pihak lah ya, dan data dari dinas-dinas terkait. Intinya berdasarkan publikasi ini diketahui kalau presentase kehadiran orang tua dalam membimbing anaknya belajar itu cuma sebatas 11,12% aja di tahun 2023. Jadi ya, lo masih yakin gitu lo akan punya waktu untuk bisa mengajarkan anak lo tentang pendidikan kalau nggak ada guru? Nah, meskipun guru itu sering banget dicemooh gitu kan, mendapatkan omongan-omongan yang jahat di luar sana, tapi nyatanya berdasarkan survei gitu kan dan penelitian, indeks kebahagiaan bagi orang yang berprofesi sebagai guru, entah itu PNS ataupun honorer, ternyata cukup tinggi. Hal ini sesuai gitu dengan isi dari artikel yang berjudul Perbedaan Kebahagiaan pada Guru Berstatus PNS dan Honorer yang ditulis oleh Khairani Meiza pada tahun 2016. Gue sendiri pun sebenarnya kaget gitu loh. Tidak menyangka kalau hasil surveinya akan seperti itu. Soalnya gue pribadi gitu kan ngerasa kalau cuma ngelihat secara kesejahteraan aja gitu loh, guru tuh nggak bahagia sebenarnya. Tapi setelah gue tanya juga kan kanan kiri ke teman-teman gue yang kebetulan banyak berprofesi sebagai seorang guru, jawaban akan indeks kebahagiaan ini tuh benar gitu loh. Soalnya gitu kan untuk saat ini nih bagi teman-teman gue, mereka bisa merasakan kebahagiaan gitu kan, tapi bukan secara finansial ataupun secara lahiriah gitu, tapi kebahagiaan mereka tuh datang dari hal-hal yang berbau batiniah gitu loh, yang membuat mereka merasa bahagia sebagai seorang guru. Dan gue sih berharap gitu kan, di masa yang akan datang guru nggak cuma bahagia secara batiniahnya doang, tapi juga secara lahiriahnya juga, karena penghargaan ataupun penghasilan yang mereka dapat itu bisa sesuai dengan effort yang mereka lakukan. Sampai detik ini, profesi guru tuh masih mendapatkan banyak sekali cap-cap negatif gitu kan, stereotip negatif, stigma negatif gitu di khalayak ramai, karena banyak masyarakat yang menganggap kalau guru itu adalah sebuah profesi yang mudah. Banyak orang yang juga masih mendiskreditkan profesi guru ini karena
effort yang para guru ini berikan tuh nggak sebanding gitu loh dengan penghasilan yang mereka dapatkan. Tapi untungnya hal ini tidak menjadikan para guru yang ada di luar sana itu tuh menjalani hidupnya dengan tidak bahagia. Harusnya dengan penjabaran ini, alih-alih mencela, kita tuh harusnya bisa lebih menghargai dan menghormati para guru di luar sana gitu. Karena ingat, membasmi stupidity, membasmi kebodohan itu tuh tidak semudah lu pergi ke Amerika pakai private jet gitu. Tapi dengan catatan gitu kan, kita jangan sampai lah yang namanya menormalisasi gratifikasi kepada guru. Karena selain dilarang secara hukum, KPK tidak mengizinkan gitu kan, juga ternyata dilarang oleh agama. Jadi apakah ungkapan guru adalah sebuah profesi yang sia-sia ini benar adanya? Bagi gue pribadi, kalau untuk saat ini gitu kan, kalau lu lagi ngejar materi di dunia ini, maka jadi guru itu adalah sebuah pilihan yang harus lu pikir ulang gitu loh. Tapi kalau tujuan lu gitu kan adalah sebuah kepuasan batin di mana lu bisa memberikan segalanya kepada orang lain, mencerdaskan anak bangsa dan sebagainya, yang menjadi guru adalah sebuah pilihan terbaik gitu karena akan memuaskan dahaga lu gitu kan, sampai lu bahkan akan gumoh gitu saking kekenyangannya. Jadi gimana menurut lo? Oke, thank you. Ciao.